Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Terput TV dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Terput, saya Nadia Permatasari akan mengajak sahabat Terput semua untuk menyaksikan program terbaru dari Terput TV, yaitu Input, informasi seputar teratai putih. Sahabat Terput, pada saat ini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak General Manager Yayasan Teratai Putih Global, Bapak Dodi Matin Zulfadli SEMM, dan Bapak Manajer UHP atau Umum Humas dan Promosi Pak Agus. Assalamualaikum Pak Matin dan Pak Agus. Baik, bagaimana kabarnya Pak Matin dan Pak Agus? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah sehat. Kalau saya kan termasuk followersnya Pak Matin nih Pak. Belakangan ini saya lihat Pak Matin sepertinya lagi keliling-keliling di coffee shop sekitar nih Pak. Gimana nih? Iya nih, lagi jalan-jalan sekalian mau belajar tentang coffee shop, tentang kopi dan juga hal-hal lainnya gitu. Baik, nah Pak, kalau biasanya nih Pak Matin sering konsumsi mungkin kopi dan lain sebagainya, minuman-minuman lain sebagainya. Nah, di depan kita ini sudah tersedia nih Pak, minuman yang cukup sehat nih. Dan mungkin pada saat ini ya, pada era sekarang ini mungkin udah jarang Pak ditemui. Nah, mungkin bisa dicicipi dulu Pak. Ini kalau tidak salah ini adalah jahe merah. Betul. Nah, ini juga bermanfaat nih Pak untuk kesehatan. Mari Pak Agus, Pak Matin dicicipi terlebih dahulu. Miss Nadia. Segar ya Miss? Masya Allah, segar sekali Segar Pak. Saya dapat informasi bahwa jahe merah ini adalah salah satu hasil dari Terput Agriculture. Betul begitu Pak? Betul Miss, Alhamdulillah Teratai Putih punya lahan ya, di daerah puncak. Dan salah satunya adalah kita memproduksi ataupun menanam untuk jahe merah. Ini salah satu produknya, di mana di setiap beberapa event agenda di Teratai Putih, saya juga mencoba untuk menawarkan kepada orang tua agar bisa hidup lebih sehat. Baik. Kita punya beberapa tanaman yang ditanam di sana. Itu ada jahe merah, ada lemon, ada limo, ada terong, ada alpukat, dan juga ada tanaman-tanaman lainnya seperti pakco juga kita tanam di sana. Baik. Kalau dari Pak Agus sendiri nih Pak, gimana Pak? Menurut Bapak tentang produksi dari jahe merah dan beberapa tanaman yang tadi disebutkan oleh Pak Matin. Iya, jadi selain daripada kita ini kan pendidikan ya, jadi ini juga sebetulnya merupakan sarana pendidikan. Baik. Jadi rencananya nanti anak-anak kalau misalnya ada acara LDKS atau apa, kita bawa ke sana. Mereka biar bisa belajar bagaimana cara bertanam atau cara bertani di sana. Oke, ya. baik. Nah, tadi sudah disebutkan ada beberapa macam ya. Ini yang ditanam. Kebetulan memang di daerah puncak itu yang cocok untuk ditanam di sana adalah berkaitan dengan sayuran. Nah, kemudian juga tidak terlepas dari ini juga mengenai obat-obatan. Ya. Pertama ini jahe merah. Kemudian memang jahe merah ini adalah jahe yang sangat berkhasiat, sehingga kita mencoba untuk memproduksi lebih banyak. Dengan harapan selain daripada untuk pendidikan juga ininya untuk menjaga kesehatan daripada warga kita. Oke, baik. Berarti tambahan satu tadi. Iya Pak Matin, gimana? Kita juga menanam kopi, sedang mencoba menanam kopi. Oh, jadi ada kopi juga Pak? Ada, wah, berkaitan nih sepertinya tentang coffee shop. Betul, makanya akan dinikmati kurang lebih sekitar 2-3 tahun kemudian. Oke, gitu ya. baik. Jadi saya juga belajar gimana sih cara mendapatkan kopi yang baik. Makanya mencobalah kita langsung ke coffee shop untuk melihat selain tadi yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Agus. Oke, baik. Nah, gini Pak, selanjutnya kalau kita kan mungkin sahabat Terput juga pasti sudah pernah berkunjung ke Yayasan Teratai Putih Global khususnya di kampus Cimuning ini. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali nih Pak perubahannya, mulai dari lahan yang sekarang kita gunakan untuk berbincang ini, terus juga dari sarana dan prasarana yang ada. Bahkan kemarin ketika saya berkunjung ke Yayasan Teratai Putih Global ini, saya diminta untuk lewat gerbang yang baru Pak, luar biasa megah sekali. Nah, itu saya lihat sudah banyak Pak perubahannya beberapa tahun ini saya lihat. Ya, memang betul yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, kita mencoba berbenah setiap saat.
meskipun dalam masa pandemi, kita alhamdulillah sudah punya 2 gerbang sekarang. Jadi gerbang masuknya kita pisahkan dengan gerbang keluar. Karena kenapa? Masukan dari beberapa orang tua murid, apalagi ketika kondisi sedang hujan, itu kan sangat crowded. Betul. Sehingga kita pecah, kita punya satu gerbang besar di sana, kemudian di situ kita ada tempat parkir sendiri. Dari situ kemudian mereka akan berputar melewati beberapa lahan dan juga nanti ada tempat parkir khusus untuk guru dan karyawan serta wali murid. Baik. Dan lahan ini juga adalah sebagai lahan yang digunakan menjadi 2 bagian. Bagian pertama ini adalah lahan untuk orang tua murid menunggu ketika putra-putrinya bersekolah, dan lahan ini sebagian itu adalah memang lahan digunakan untuk parkiran. Baik. Sedangkan di tengah-tengah ini konsepnya adalah konsep yang hijau, sehingga kita berharap dengan seperti ini Telatai Putih tetap bisa memberikan suasana yang asri dan juga nyaman. Iya, betul. Itulah yang memang sedang kami kembangkan, bahwasanya kita adalah sekolah Islam yang bernuansa alam, bukan hanya tagline, tapi sudah bisa dilihat seperti apa sih Telatai Putih. Seperti itu mungkin. Oke. Nah, kalau misalkan nih saya atau mungkin masyarakat awam, kalau misalkan kita mencari nama Yayasan Telatai Putih Global gitu Pak, khususnya di daerah Bekasi atau Cimuning ini, ketika kita melihat kenapa yang keluar namanya kampus Yayasan Telatai Putih Global? Kalau kami kampus itu adalah pusat pendidikan, gitu ya. Baik. Di lahan ini, di Cimuning ini kita mulai dari KBTK, SD, SMP, serta SMA. Jenjang yang sudah sangat lengkap, sehingga orang tua nggak perlu pusing lagi mencari anak saya setelah di sini mereka mau kemana. Oke. Dan kami juga mempunyai konsep one stop schooling, dari mulai sisi keagamaannya, kemudian untuk bahasa Inggrisnya, dan juga untuk sisi ke-Al-Quranannya. Dan juga nggak lupa ada life skill yang sedang kita kembangkan. Oke, life skill sendiri itu yang seperti apa Pak gitu? Life skill kami adalah anak-anak di sini kita kembangkan untuk mereka terbiasa bercocok tanam, gitu ya. Kemudian juga mereka berusaha untuk mempunyai skill disesuaikan dengan kebutuhan dan passion mereka. Oke, nah berhubungan dengan sarana dan prasarana nih Pak, tadi saya sempat berkeliling nih sebelum berbincang-bincang dengan Mbak Matin dan Pak Agus. Saya melihat ada sarana baru di atas sana, di atas Maji sana, luar biasa megah sekali gedungnya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, saya kan baru nih melihat gedung ini, kira-kira itu gedung apa ya Pak? Baik, itu adalah gedung pertemuan, namanya adalah Sophia Convention Hall. Di mana gedung ini digunakan selain untuk kebutuhan internal, kita gunakan juga untuk keperluan orang-orang masyarakat sekitar. Kenapa ada gedung ini kita buat? Yang pertama memang kita membutuhkan satu tempat, satu gedung yang cukup besar untuk perform akhirusana, hotmil Quran. Yang sekarang kita berpikir daripada kita harus menyewa keluar, kita juga punya lahan, kenapa tidak kita membuat sendiri? Oke. Dan gedung ini juga sebenarnya adalah bagian dari Al-Muhajirin, di mana gedung ini nanti sebagian dananya itu dari hasil sewanya akan diserahkan kepada Al-Muhajirin. Untuk apa? Untuk kegiatan keagamaan. Untuk pertanyaan mungkin masyarakat umum atau sahabat terput di rumah juga mungkin penasaran, apakah gedung ini bisa disewakan untuk masyarakat umum gitu Pak? Bagaimana? Betul, Miss Nadia, sebagai salah satu pengembangan yang ada di Telatai Putih Global, maka selain untuk kegiatan internal, kami juga nantinya akan membuka untuk orang-orang luar, gitu ya. Karena memang yang tadi saya sampaikan, gedung ini adalah di bawah Yayasan Al-Muhajirin, di mana dari hasil pendapatan sewa gedung tersebut itu akan masuk kembali kepada Al-Muhajirin sebagai bagian dari pengembangan dakwah yang ada di Telatai Putih Global, seperti itu. Kegiatan-kegiatannya bisa pertama ada seminar, kemudian ada kegiatan wedding, gitu ya, atau ada event-event lainnya. Insya Allah kita siap melaksanakannya. Berbicara tentang gedung pertemuan nih Pak, nah tadi Bapak sepertinya belum menyebutkan untuk namanya sendiri nih Pak, nama untuk gedungnya namanya apa ya Pak? Baik, untuk unit bisnis yang ada di Telatai Putih Global kami namakan Sophia. Nah, khusus untuk sini, untuk gedung ini kami namakan adalah Sophia Convention Hall. Kenapa Sophia? Sebenarnya itu diambil dari almarhum ibu dari ketua yayasan, gitu ya.
Dan juga sebenarnya nama Sofia itu juga mempunyai makna di dalam kehidupan Nabi sendiri. Nah, gedung ini namanya adalah Sofia Conference Hall ataupun kita sebutnya dengan SCH. SCH, baik. Nah, untuk SCH ini sendiri, kalau misalkan kita berbicara tentang gedung pertemuan atau mungkin gedung yang digunakan untuk acara-acara resepsi, tentunya pasti berhubungan dengan kapasitas. Betul sekali. Iya. Nah, untuk kita singkat aja ya Pak, manggilnya SCH mungkin ya. Betul, SCH. Untuk SCH ini sendiri bisa menampung berapa ya Pak kapasitasnya? Baik, insya Allah gedung ini bisa menampung kurang lebih 1050 Masya Allah, free flow. luar biasa. Kalau untuk menggunakan kursi sekitar 700 ya, 700 orang. Dan memang gedung ini didesain sangat modern. Nah, desainnya adalah nggak tanggung-tanggung, memang sebagai gedung pertemuan dengan konsep yang masa kini. Luar Seperti biasa. itu. Lihat dari ceiling plafonnya itu kurang lebih sekitar 6-7 meter. Kemudian untuk AC-nya sendiri menggunakan split dan juga keset dengan 80.000 BTU. Untuk sound system standarnya saja kita menggunakan sound system dengan kapasitas 10.000 watt. Di luar kalau memang ada kegiatan lain. Jadi kita sudah menyiapkan gedung tersebut adalah gedung yang sudah sangat siap digunakan baik untuk kegiatan-kegiatan internal maupun kegiatan eksternal. Oke, baik. Nah, kalau misalkan berbicara tadi Pak Matin sudah menjelaskan tentang kapasitas, bahkan sudah menyinggung ya Pak sarana yang ada di situ bagaimana. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri nih Pak, kan Pak Agus juga manajer umum dari Yayasan Teratai Putih Global, tentu banyak tahu tentang SCH ini. Nah, menurut Bapak kapasitas atau sarana dan prasarana yang ada apakah sudah sangat mantap Pak dan bisa bersaing tentunya dengan gedung-gedung pertemuan yang ada di sekitar kita? Oke. Insya Allah sih kalau mengenai fasilitas yang ada di gedung ini cukup memadai. Bahkan mungkin ya untuk daerah Bekasi Bekasi Selatan ya, ini satu-satunya gedung yang cukup representatif. Pertama dari kondisi gedungnya itu sendiri, dia punya luas panjangnya 32 meter, kemudian lebarnya 26 meter. Nah, kapasitasnya sendiri di dalam itu AC-nya cukup mumpuni, jadi ada pakai AC keset, kemudian juga AC window. Dan itu untuk ukuran tadi kurang lebih 1000 meter itu ya, itu cukup representatif. Ya, kemudian juga soalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Matin, berkekuatan atau punya kapasitas 10.000. Ya. Untuk kapasitas listriknya sendiri kita punya gardu tersendiri. Betul. Sehingga tidak akan tidak khawatir untuk kekurangan daya. Ya. Insya Allah kita prepare sudah sampai ke angka di 130.000 KPA. Ya. Nah kemudian untuk sarana-sarana lainnya sudah disiapkan, toiletnya, kemudian nanti bahkan untuk orang tua kita nanti akan siapkan untuk lift untuk naik. Ya. Gitu. Jadi fasilitasnya luar biasa ya Pak. Kalau lihat dari parkirannya itu insya Allah sangat membadai. Nah, karena memang kami pikir begini, membangun gedung mungkin gampang. Yang itu adalah bangun sarana prasarana pendukungnya. Betul. Nah, dari sini untuk 1050 tamu, insya Allah untuk motor dan mobil kita sangat memadai. Dan kami pecah menjadi beberapa bagian. Kenapa? Agar tidak terkesan menumpuk dari mulai parkir depan, parkir tengah, parkir depan lobi, sehingga ke depan gedung, kita pecah menjadi beberapa bagian. Motor pun sama, kami pecah menjadi beberapa bagian, sehingga nanti mereka merasa nyaman. Seperti itu. Dan itu yang memang menjadi konsep Teratai Putih membangun itu tidak hanya bangunan saja, tapi sarana pendukung lainnya. Bukan hanya tagline ataupun slogan, tapi bisa dilihat ketika kesini bagaimana dengan suasananya, mau pagi, siang, sore, kita nggak akan pernah merasa kepanasan. Dimanapun kita berada, banyak pohon-pohon yang bukan hanya kami tanam, tetapi memang pohon ini adalah pohon asli saat sebelum Terput membeli lahan tersebut. Jadi ini adalah perkebunan sebenarnya, perkebunan, dan pohon-pohonnya itu juga pohon yang bahkan sudah ada sampai puluhan tahun. Sehingga di sini benar-benar sesuatu yang memang sudah aslinya begitu, kita hanya merapikan
dan kita kemudian menatanya kembali sehingga menjadi lebih nyaman. Dan ketua yayasan itu adalah orang yang sangat sulit ya memotong pohon. Berbicara tentang fasilitas sudah, berbicara tentang keunggulan tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang tentang harga nih Pak. Baik. Pasti udah jadi pertanyaan nih untuk sahabat Terpus sendiri. Harganya berapa sih dengan fasilitas yang luar biasa ini Pak? Baik, untuk alhamdulillah kita mempunyai harga yang sangat terbaik sesuaikan dengan juga kondisi sarana prasarananya. Dan ini adalah perdananya saya menyampaikan tentang harga. Nah, iya Gitu ya. betul. Dan ini adalah perdana kami menyampaikan untuk harga. Untuk harganya untuk di weekdays itu di angka 13 juta dan di weekend di angka 14. Khusus untuk pegawai ya di Yayasan Tauhid Global, pegawai yang ingin menikah di gedung ini kami memberikan diskon sampai dengan 50%. Masya Allah, luar biasa. Jadi hanya 6,5 juta sampai 7 juta gitu ya, khusus untuk pegawai yang menikah. Bagaimana dengan warga sekolahnya? Warga sekolah bagi orang tua, Betul. ya itu akan mendapat diskon 25%. 25%. Ya. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya gedung ini akan menjadi sangat-sangat murah. Karena kenapa? Karena ya kembali kepada fasilitas yang memang kami berikan. Ya, dengan luasnya gedung, sarana prasarananya, kemudian keamanannya, kenyamanannya, mereka juga merasa setelah itu mereka juga menginfakkan juga. Betul. Gitu ya. Jadi selama mereka pakai, mereka juga ternyata berinfak. Benar. Gitu ya. Itu juga sebagai salah satu yang memang sedang kami pikirkan untuk konsep seperti itu. Terus kemudian, Pak, apakah berbentrokan dengan kondisi sekolah apa tidak? Saya bilang tidak. Insya Allah weekdays-nya ini kami hanya batasi di waktu tertentu. Artinya di situ juga kami memikirkan bagaimana kondisi kebutuhan internal dan eksternal tidak akan bercampur dan berbenturan. Seperti itu ya. Untuk kegiatan besar hanya boleh gunakan hari Sabtu dan hari Minggu. Hari-hari weekdays lainnya itu kami batasi untuk kegiatannya. Jadi kenapa dibuat seperti itu agar tidak berbentrokan? Benar. Seperti itu. Kalau untuk di Sabtu dan Minggu itu bisa menggunakan event-event yang besar di sini karena Sabtu dan Minggu ini kan sekolah ini anak-anaknya libur ya, sehingga penggunaan lahan juga menjadi idle. Baik. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan tadi sudah menyinggung harga tentunya, nah SCH ini kan masih dalam tahap yang kalau bisa kita katakan masih baru gitu ya Pak. Betul. Ya. Apakah tadi harga yang Pak Matin jelaskan itu apakah harga yang akan digunakan seterusnya ataukah harga yang memang pada saat ini menjadi harga promosi gitu Pak? Baik, untuk harga kita akan lihat 6 sampai 1 tahun ke depan. Baik. Gitu ya. Ini masih harga promo, makanya saya bilang bagi warga Teratai Putih untuk karyawan kemudian 50%. Silakan melihat gedung-gedung lain dan bandingkan dengan gedung di sini. Baik. Untuk warga Terput juga sama, karena memang prinsipnya ini bukan fully bisnis, ini adalah bagian dari pelayanan, ya pelayanan. Sekali lagi, kalau hanya digunakan kebutuhan internal saja, itu pasti tidak akan tidak akan bisa menopang ke operasionalnya seperti itu. Baik. Karena harus ada maintenance. Betul. Seperti biaya listrik, Benar. mau pakai apa saja kan pasti harus dibayar. Benar. Kemudian kebersihan, ya, kemudian perawatan seperti AC, sound dan segala macam. Kami juga punya maintenance untuk sound system dan semua. Belum ketika ada bocor dan segala macam itu kan juga dibutuhkan perawatan. Dan itu adalah biaya. Jangan sampai nanti gedung ini malah nantinya malah merepotkan dalam menjerin, sehingga gedung ini dibangun untuk nanti mensupport kegiatan-kegiatan keagamaan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan harga yang tadi Pak Matin sudah jelaskan, itu untuk waktu dari rentannya itu berapa ya? Kayak mungkin Pak Agus bisa menjelaskan untuk dengan harga segitu nih Pak, itu bisa digunakan dalam waktunya itu berapa lama gitu Pak? Ya, sesuai saja, sama saja seperti penggunaan atau pemanfaatan gedung-gedung lainnya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya untuk resepsi, biasanya kalau siang dari jam berapa sampai jam berapa, kalau malam dari jam berapa sampai jam berapa. Kecuali barangkali mungkin seminar, ya. Kalau seminar biasanya kan seharian, ya, dari pagi sampai sore. Nah,
gitu aja, disesuaikan dengan kebutuhan daripada ininya apa namanya berarti yang akan menggunakan. Iya. Sedikit tambahan, Miss Nadia, biasanya tuh untuk acara itu kurang lebih 3 jam acaranya, 3 acara jam. inti ya. Baik. Seperti kalau siang itu kan dari jam 11 sampai dengan pukul 1 Betul. acara intinya. Tetapi sebelum itu kan pasti ada persiapan dari mulai Rangkaiannya. pagi, seperti misalnya harus make up dan segala macam, kumpul keluarga segala macam ya. Itu menjadi bagian dari seperti layaknya gedung-gedung lain. Betul. Kemudian kalau malam juga kan malam acaranya dari jam 7 sampai dengan jam 10 acara intinya. Tetapi kan sebelum itu perlu persiapan dan semua. Betul. Prinsipnya gedung ini SOP-nya sama lah dengan gedung-gedung yang lain. Tetapi karena kita berada di dalam lingkungan masjid, berarti ada satu yang harus dipahami, bahwasanya ketika kegiatan sholat berlangsung, maka kurang lebih 10-15 menit kita harus berhenti Betul. ya, untuk tidak muncul dan segala macam, karena kita juga harus biar tidak mengganggu yang lain ketika beribadah, seperti itu. Ini yang memang menjadi standar gedung-gedung yang berada di dalam lingkungan masjid. Seperti itu. Sehingga selain peraturan gedung, kami juga membuat peraturan yang disesuaikan dengan peraturan yang ada di dalam masjid, seperti juga pakaiannya itu bisa berarti menyesuaikan. Betul. Kemudian juga untuk di sini area bebas untuk rokok juga sama, jadi mereka harus menyesuaikan dengan kondisi mereka berada. Iya. Itu yang mungkin beberapa yang membedakan gedung konvensional dengan gedung ini, kan adalah gedung konvensional mix dengan gedung yang ada di dalam keagamaan, di dalam masjid, seperti itu. Insya Allah kita akan launching pada tanggal 23 Maret 2022. Kenapa 23 Maret, Pak? Baik, bersamaan dengan milad yayasan. Oke. Gitu. Kami lahir berdiri pada 23 Maret 1979. Baik. Jadi insya Allah pada milad ke-43 gedung ini akan kami launching. Betul. Seperti itu, insya Allah. Bagi sahabat Terpu TV yang ingin menikah atau mengadakan kegiatan-kegiatan di Sofia Convention Hall ini, dipersilahkan untuk menghubungi media sosial yang ada di IG maupun di Facebook. Silahkan dilihat nanti di bawah ini gitu ya. Kalian mau melihat-lihat, silahkan kalian bandingkan, kalian survei, dan sekali lagi jangan lupa promosinya juga. Ya, promosi Betul. juga. Di sini kalian juga bisa sambil bersedekah, seperti yang dilakukan oleh Pak Agus tadi. Itu mungkin. Baik, luar biasa infonya ya sahabat Terput ya, yang disampaikan oleh Pak Matin tadi. Nah, sahabat Terput, tunggu apa lagi ya? Nah, di sini ketika teman-teman mengadakan acara ISYH tadi, luar biasa bisa sambil bersedekah tentunya. Nah, mulai dari sekarang nih sahabat Terput sudah bisa bertanya-tanya atau sudah bisa mengunjungi untuk melihat-lihat keadaan yang ada di SCH ini. Kalau misalkan sahabat Terput mau mencari sekolah unggulan, sekolahnya para juara, sahabat bisa mengunjungi kanal-kanal atau sosial media Yayasan Teratai Putih Global, atau bahkan bisa datang langsung ke Yayasan Teratai Putih Global di kampus Cimuning ini. Nah, dari saya cukup sekian. Nadia Permatasari mohon undur diri, dan mungkin bintang tamu pada hari ini Pak Matin dan Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Miss Nadia. Dan sahabat juga yang berada di belakang layar yang sudah membantu acara pada hari ini, kami mohon undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.